Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Oke, langsung aja. Hari ini kita akan belajar cara mengolah kacang mede. Kacang mede kita beli itu yang masih mentah, kita akan olah. Itu ada tips dan triknya supaya kacang mede kalian tuh bisa tahan lama, kemudian garing, matang dari luar dan dalam gitu ya, nggak cuma bagian luarnya aja. Oke, langsung aja. Pokoknya ini ada 1 kilogram kacang mede. Sebelum kita olah, kita akan kasih air hangat atau air panas. Ini nanti fungsinya untuk menghilangkan getah-getahnya supaya nggak pahit ya, dan juga dia tuh empuk bagian dalamnya. Kalau dimakan tuh nggak cuma crunchy tapi dia enak gitu, nggak keras maksudnya. Kemudian ini ada 2 sendok teh garam. Kita aduk-aduk seperti ini. Kita akan rendam kurang lebih sekitar 30 menit. Kalau udah 30 menit kalian boleh lihat itu keruh ya. Kita buang airnya, kemudian kita cuci bilas sampai air bilasnya itu bening seperti ini, supaya getahnya tidak nempel ya. Dia udah hilang semua. Dicuci bilasnya sampai bening pastinya. Kemudian ini saya tiriskan. Kita akan tiriskan. Kalau udah ditiriskan, kita taruh di wadah gitu. Kalau udah ngetus ya, kita taruh di wadah. Baru setelah ini kita akan kasih bumbu. Untuk bumbunya simpel aja ya. Ini saya pakai bawang putih, kemiri, garam, sama sedikit kaldu bubuk. Boleh kalian ulek atau kalian mau blender ya. Kalau mau blender kasih sedikit air aja, blender sampai halus. Dan jangan terlalu over bumbunya, sebab kalau terlalu over malah nanti menghilangkan originalitas taste atau rasa original dari kacang medenya sendiri itu. Karena kan kacang mede, kacang tanah itu kan pada dasarnya itu mereka udah gurih tanpa kalian kasih apa-apa pun sebenarnya udah gurih gitu. Ya, ini kita balurkan bumbunya merata ya. Setelah dibalurkan, ini kita akan diamkan kurang lebih sekitar 30 menit supaya lebih ngeresep ke kacangnya bumbunya tadi. Kemudian ini saya tiriskan, karena tadi kan saya blendernya pakai air ya, jadi ini saya tiriskan, airnya bisa saya buang gitu. Next, setelah ini salah satu tipsnya, ini salah satu tips dari saya, kalian boleh jemur ini kacangnya, atau kalau misalnya kalian kalau lagi udara nggak lagi terik atau nggak lagi panas, boleh kalian ovennya di suhu rendah aja, sekitar 130 sampai 150 derajat, kurang lebih sekitar 35 menit, atau sampai kacang medenya itu jadi setengah matang gitu, tergantung oven masing-masing ya. Dan jangan lupa setiap per 5 menit atau 10 menit tuh kalian aduk sesekali supaya dia nggak gosong di satu sisi gitu. Diaduk ya per 10 menit itu, kalian angkat, kalian aduk gitu. Kalau ibu saya tuh dulu ngasih tahu itu, ngajarinya tuh kalau misalnya habis dibumbuin tuh dijemur, bisa sampai tergantung ya, bisa 2 hari 3 hari, bahkan kalau nggak ada panas tuh, kalau kurang panas bisa sampai seminggu bahkan. Dan alhasil itu medenya itu kalau digoreng itu nggak cuma garing di luar, jadi sampai ke dalam-dalam, dan renyahnya itu bisa tahan lebih lama dibanding kalau misalnya kalian langsung goreng gitu. Ini boleh dilihat tuh bagian dalamnya, kalau bagian bawahnya ya, sampai bunyi gini. Nah, kayak gitu. Tapi ini belum crunchy ya. Jadi dia yang pasti udah kering tapi belum crunchy. Kalau udah di oven gini, itu dia nanti gorengnya nggak terlalu lama sih. Kita gunakan apinya api kecil. Ingat ya, bukan api besar, bukan api sedang, tapi apinya api kecil aja. Api kecil aja, minyaknya agak lumayan banyak. Ke blender kita masukkan, ditunggu sampai minyaknya panas ya. Kita masukkan kacang medenya, lalu tinggal kita aduk-aduk. Ditunggu dulu, kalau misalnya dia udah ya kayak gini ya, udah berbuih-buih gitu, tinggal kalian aduk. Dan jangan lupa ya, aduknya sesekali aja, karena mede ini, karena tadi kita udah itu ya, udah
rendam dengan air panas, kemudian kita udah oven. Kalau kalian terlalu heroik ngaduknya itu nanti malah bakal banyak yang patah. Jadi ngaduknya itu slowly aja, sembari diresapin gitu ya. Kalau untuk tingkat kematangan itu tergantung selera. Kalau misalnya kalian mau yang agak coklat gitu, kalian bisa nunggu warnanya sampai kuning kecoklatan. Cuma hati-hati, sebab kalau kacang mede, kacang tanah itu kalau misalnya kalian kelamaan di minyak, pada waktu kalian angkat tuh dia masih proses panas kan, jadi malah nanti bakal gosong. Mendingan kalau misalnya udah agak kuning kecoklatan itu langsung kalian angkat dan ditiriskan. Kalau misalnya kalian mau pakai untuk jualan, alangkah baiknya tuh kalian beli kayak spinner yang buat apa, buat menghilangkan minyak, mengurangi minyak ya, tidak menghilangkan minyak, mengurangi minyak itu supaya dia lebih tahan lama juga. Dan yang pasti ini hasilnya itu anti melempem dan dia crunchy, nggak cuma luarnya aja sampai dalam. Sebab kadang kalau misalnya kalian nggak pakai metode dikeringkan dulu langsung digoreng gitu bisa ya, cuma dia rawan melempem. Kalau misalnya kalian nggak percaya boleh kalian coba deh. Ada kan yang langsung habis dibumbuin langsung digoreng gitu aja, digoreng pakai api kecil gitu. Boleh dibandingin kalau misalnya kalian pakai metode dikeringkan dulu dengan dijemur atau di oven dan langsung di minyak, langsung digoreng gitu, pasti beda lah. Seperti ini, ya kan? Pokoknya renyah deh ini. Tinggal kalian tunggu dikeringkannya dari minyak-minyak itu. Kalau udah dingin baru kalian masukkan toples. Ini bisa tahan sampai berbulan-bulan. Ya, itu aja konten kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan buat kalian yang baru juga gabung ke sini, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa kalau kalian suka video-video semacam ini, kalian boleh follow akun ini untuk dapat resep-resep atau video-video menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.